Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi di video gua, video versus. Mana nih kok? Biasanya ada tulisan-tulisan nih. Oke, video versus. Kali ini kita akan mau versuskan apa? Kalau kalian lihat di depan video gua nih, ya openingnya atau covernya itu gua akan membandingkan duit lagi ya berdasarkan pengalaman atau video gue sebelumnya. Gue pernah ngebandingin rupiah versus euro, lumayan banyak juga yang nonton gitu ya, banyak yang penasaran. Kali ini gue akan membandingkan rupiah versus yuan renminbi. Ya, apa sih tuh yuan renminbi? Ya kalau kalian sekarang ini sebenarnya lagi marak banget yang namanya kita ngomongin masalah negara Cina ya. Dampak pengaruhnya terhadap negara Indonesia itu lumayan besar ya, walaupun banyak yang pro kontra ya, tapi kenyataannya memang negara kita ini sedang dibangun berdasarkan pinjaman uang dari negara China ya. Gue gak mau ngomongin politik, tapi secara produk juga kita banyak sekarang kemasukan produk-produk dari China, dan bukan cuma Indonesia doang, tapi banyak banget negara-negara luar, bahkan Amerika aja. Kemarin ada konflik ya dengan China, dengan handphonenya yang dengan Google, dengan Huawei ya. Tuh kalian cari sendiri lah, karena gue nggak terlalu paham gitu bahasan-bahasan seperti itu. Nah, tapi kali ini kita akan ngebahas sedikit mengenai mata uangnya. Kita nggak ngebahas mengenai pergerakan mata uang atau yang terlalu rumit secara ekonomis, tapi gue mau ngebahas bentuk-bentukannya aja. Oke, sebelum kalian nonton langsung, kita langsung ke topik bahasannya. Ada baiknya di subscribe dulu di sini dong. Subscribe dong, tolong support channel gua, tolong support, karena gue butuh kamera baru ini ya. Karena ini, aduh gimana caranya biar kelihatan. Gue pakai lensa wide yang dari kamera handphone yang dari kayak gini nih. Gue ambil lensanya, gue pakai selotip nih. Kalau kalian mau lihat silahkan aja nih, pelan-pelan tuh. Jadi ini benar-benar modifikasi supaya dapat gambar yang wide. Oke, nggak apa-apa, yang penting kreativitas, yang penting kita niat, itu aja. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke videonya. Pada intinya, let's go. Terima kasih udah subscribe. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita berada di meja nih untuk melihat ya. Ini di depan kita sudah ada yuan. Kalau judulnya tuh rupiah versus yuan ya, harusnya gini. Rupiah versus yuan. Nah ini cerita sedikit, bahwasannya ini gue dapat dari bokap. Bokap itu seorang pilot ya, seperti Kapten Vincent, dan dia sebelum pensiun dia sering banget terbang ke Chengdu, itu salah satu kota di Republik Rakyat Tiongkok ya, atau di China sana. Nah, jadi dia masih punya nih koleksi uang ini namanya 100 yuan ya. Nah, kenapa gue pilih 100.000? Karena pecahan kita yang 100 itu yang paling gede dari ini 100.000 ya. Dan qadarullah ini warnanya sama banget warnanya ya, sama banget warnanya. Oke, cerita sedikit mengenai uang renminbi. Jadi yuan renminbi ini adalah yang gue search, jadi gue sempat nge-search juga di internet ya, cari pengetahuan sedikit mengenai yuan. Ternyata orang kalau bilang kenapa namanya yuan renminbi, dan kalau di valuta asing itu lebih terkenal dengan renminbinya ya, maksudnya kalau misalkan di financial gitu, karena renminbi adalah sebuah nama gitu ya, sebuah nama mata uang, tapi panggilannya itu yuan gitu. Jadi orang lebih kenal kalau satuan. Kalau di internet bilangnya unitnya tuh 100, berarti 100 yuan, tapi nama mata uangnya sendiri itu punya nama renminbi gitu. Jadi kalau di Indonesia kan nggak ada ubahnya, sama lah ya, rupiah ya, panggilannya rupiah juga, ininya rupiah, tapi kadang-kadang orang malah nggak pernah ngomong rupiah tuh.
jadi 100.000 aja, atau kadang-kadang 100.000 perak bilangnya kan. Mungkin kayak gitu kali. Nah, itu jadi pengetahuan kenapa ada yuan ada renminbi, kan sama aja sih gitu kan. Cuman orang lebih kalau langsung ngomong uangnya di 100 yuan, tapi kalau ngomong mata uang negara China apa, itu renminbi atau yuan renminbi gitu aja. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pokok bahasannya ya. Ini kita mau lihat dari segi ukuran ya. Panjangnya kurang lebih sama nih ya. Kurang lebih beda dikit ya panjangan duit yuan. Nah, terus lebarnya juga jelas banget gedean lebaran duit yuan nih. Nah, kita lihat. Bahkan duit rupiah bisa tenggelam di dalamnya. Apakah sekarang tenggelam juga? Nggak tahu. Oke. Nah, kita bahas sedikit dari duit yuan ya. Sebelum kita masuk lagi ke ukuran-ukurannya. Dari ukuran tadi udah jelas berbeda besar ini. Duit yuan ini 1 yuan itu sekitar 2005. Nih, kelihatan nggak? 1 Chinese yuan itu sekitar 2050-an lebih lah ya, fluktuatif. Ini gue pakai exchange rate cover nih dari Apple. Nah, ini siapakah dia? Tadi gue juga sempat nge-search bahwa ini adalah Mao Zedong. Mao Zedong adalah tokoh filsuf dan pendiri negara Republik Tiongkok, atau dulunya dibilangnya negara Republik China ya. Jadi dia ketua Partai Komunis Cina tahun 1893 sampai 1976. Kalau nggak salah gitu ya. Ya, Mao Zedong atau The Great apa ya? Great apa kemarin ya? Helmswell apa? Coba lu cari sendirilah. Pokoknya ini Mao Zedong namanya. Nah, yang menarik dari mata uang ini nih adalah dia punya tulisan Arab, bro, di sini. Punya tulisan Arab. Ya, negara Indonesia gak ada tulisan Arabnya bahkan. Padahal kita negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Tapi negara Chinese ini ada tulisan Arab di mata uangnya. Kalau gue searching ya, itu katanya karena di sana sebagian penduduk, terutama di daerah Uighur ya, kita kenal banget ya, karena kemarin konflik ya kalau nggak salah di Uighur itu orang-orang lebih memakai aksara bahasa Arab gitu, aksara Arab dibanding aksara China, dan juga berbatasan dengan Pakistan katanya gitu ya, sehingga tulislah tulisan Arab ini menarik banget. Tuh. Nah, kalau di kita juga, nah ini kan pendiri Republik Rakyat Tiongkok ya. Nah, Qadarullah-nya ini juga adalah pendiri atau proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Ya, jadi kedua uang ini menaruh orang yang sangat penting di negara mereka gitu ya. Mantap. Ini dari mata uang ya. Nah, itu bagian antar mukanya. Jadi kita mata uang tuh selalu ada tokoh-tokohnya di depan. Kalau di belakang tadi kita udah lihat di 100 yuan ini ada bahasa Arab, di kita nggak ada. Dan ini ada bangunan. Gue lupa tadi gue sempet search ini bangunan apa, tapi ini bangunan bersejarah juga, Great Wall apa gitu, gue juga lupa ya. Kalau di kita itu tarian. Ini tari apa nih? Tari topeng Betawi, ini tulisannya tari topeng Betawi. Gue juga jarang-jarang lihat ya. Dan ada pemandangan dari Raja Ampat. Nah, ini apalagi perbedaannya? Ada ya. Dia punya sama, ini persamaannya, punya safety money ya, menunjukkan keasliannya, hologram gitu.
sama Indonesia juga punya. Terus nomor seri sama, kita juga ada nomor serinya di belakang kebetulan. Ini kita di belakang, dan ini keluaran kalau nggak salah 2015 ya. Tuh, kalau di kita ini keluaran kebetulan 2016. Lucunya uang ini punya tekstur warna yang sama ya, merah ya. Ini 100.000 gitu. Mari kita cek dulu. Ini sengaja nih, di video sebelumnya nggak ada. Kalau 100 yuan ini jadinya berapa rupiah? 100 yuan. Wah, 205.000. Jadi ini tuh 50 yuan ya kira-kira ya, kalau 100.000 ya. Ya kita tuker aja coba nih. Kalau 100.000 tuh kurang lebih 48,5 yuan. Wow, ini setengahnya bro. Wow, setengahnya. Dari kekasatan kurang lebih kertasnya sama ya teman-teman. Tapi apakah di sana juga punya asas diraba apa, dipegang gimana sih, diterawang gitu itu apa sih, 3R apa 3 apa gitu, lupa tuh. Nah oke, kalau gitu kita langsung menuju, kita mau coba nih salah satu tas yang gue punya, dompet ya, dompet lama gue. Kita pengen coba ini masuk gak ke dompet. Kalau 100.000 ini pas ya duit Indonesia, walaupun ini terlalu dalam karena dompetnya modelnya kayak gini yang panjang. Harusnya kita cari dompet Indonesia yang model pendek-pendek ya. Kalau duit China masuk juga ya, tes dompet. Ini karena dompetnya yang dalam, jadi salah dompet. Wah, oke teman-teman, mungkin gitu aja kali ya versusnya rupiah lawan lagi versus yuan. Dari segi dari bentukan ya, duit Indonesia relatif lebih kecil ya. Entah ini pengiritan atau memang trennya lagi yang begini. Cuman di luar negeri juga, di Euro, di Eropa juga duitnya gede-gede gitu. Mungkin supaya nggak gampang hilang kali atau gimana, nggak ngerti lah. Panjangnya sama, cuman ini lebarnya. Di Indonesia malah cenderung kecil-kecil ya. Mungkin itu kertas kali. Entahlah. Kalian bisa langsung ngobrol aja sama pakar-pakar ya, gue juga kurang paham. Ya, gitu aja teman-teman, rupiah versus euro. Apalagi mau dibahas ya, sama-sama 100 tapi ini bedanya ada 1000. Kalau dia nggak ada 100 ini, dan ini adalah setengahnya ini. Wow, gitu ya. Mungkin kalian perlu tahu, suatu hari kalian mungkin akan butuh duit ini ya, entah mau jalan-jalan ke China atau gimana. Jadi kalian perlu tahu. Oke teman-teman, kita balik ke muka depan. Let's go. Baik teman-teman, tadi kita udah lihat sekilas ya paparan gue mengenai rupiah versus yuan. Ya, nongol lagi dia. Ya, kalau kalian melihat ada perbedaan yang lain yang tidak gue utarakan atau ada apa namanya yang menarik, kalian bisa tulis saja di kolom deskripsi. Mungkin bisa jadi bahasan, tapi lebih baik jangan bahas yang politik-politik ya, atau yang nanti itu ada ranahnya yang lain, ada channel lain yang membahas, tapi kita membahas karakteristik uangnya aja seperti ini. Jadi nggak usah terlalu berat-berat lah kita bahasannya. Yang penting kalian tahu. Nanti gue juga akan bahas lagi mengenai satu mata uang juga yang kebetulan bokap punya gitu kan ya. Tapi apa nanti kita
lihat aja. Nah, teman-teman, jadi sekali lagi bahasan ini hanya bahasan karakteristik, bukan bahasan tadi, walaupun tadi ada bahasan mengenai nilai tukarnya ya, tapi itu gua nggak ngebahas masalah ekonomi. Wah, negara Cina lebih kuat atau gimana. Kalau dibilang lebih kuat, yang jelas lebih kuat lah ya, karena kalian udah sering dengar seliwer-seliwer di berita di mana-mana pertumbuhan ekonomi Cina sedang membaik, dan menurut teman-teman gue yang udah kesana, mereka sekarang memang lagi mantap-mantapnya gitu ya negaranya, dan semuanya udah serba gokil lah. Katanya gitu, yang udah pernah kesana, lihat langsung, mengalami langsung, merasakan langsung, dan dampaknya buat dunia juga cukup lumayan lumayan berdampak gitu ya. Oke teman-teman, dari sini demikian aja video rupiah versus yuan renminbi. Ketemu lagi di video yang lain. Teman-teman, kalau ada sesuatu yang mau dikomen, silahkan komen aja di bawah. Jangan lupa juga di like, di komen, and di subscribe channel gua. Dan lagi ya, pesan-pesan apa lagi ya yang sebelum gue lupa nih, soalnya takutnya ntar udah lupa susah lagi bikin videonya mengenai terutama mengenai ini ya. Nggak ada lah ya, udah ya, nggak ada lagi ya perbedaan. Yang jelas ini tulisan Chinese semua, karena gue nggak tahu nih hurufnya namanya apa, gue juga nggak ngerti tulisan Cina. Terus kalau kita ada kebanggaan, kita adalah burung Garuda. Oke, gitu aja kali teman-teman. Demikian video kali ini, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue pamit undur diri dan bye bye.